Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah kalau kalian baik. Kabar Bapak, kabar Bapak juga alhamdulillah luar biasa baik. Di sini ada yang tidak masuk, teman kalian? Oh ada berapa orang? Ada 2 orang, Rizky sama Adit. Kenapa mereka berdua? Oh sakit. Baik, kita doakan semoga mereka berdua dapat berkumpul bersama kita dan belajar bersama kita lagi. Di sini Bapak akan memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu tidak? Kenapa kita sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu? Ya, kamu kenapa? Supaya kita pintar, betul. Kemudian, ya kamu supaya kita lebih rajin belajar, betul sekali. Nah, kenapa sih kita sebelum belajar itu harus berdoa terlebih dahulu? Agar kita itu belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita belajar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat menyerap pembelajaran dan menjadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang pintar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum itu coba semuanya berdiri, ayo berdiri. Di sini kita akan menyanyikan lagu wajib yang sering dinyanyikan ketika kita upacara. Ada yang tahu? Ya, apa? Lagu Indonesia Raya. Betul sekali. Sok sekarang kita berdiri, kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dipimpin oleh Bapak ya, anak-anak. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kalian duduk, sekarang coba rapikan dulu baju kalian seperti Bapak nih, lihat rapi. Rapikan dulu baju kalian. Sudah? Kemudian coba lihat di bangkunya sama di kursinya. Ada sampah tidak? Yang ada sampah silakan buang dulu keluar. Nah, Bapak mau tanya, kenapa sih kalian harus merapihkan dan membersihkan ruangan ini? Ada yang tahu? Ya, kamu biar bersih, betul sekali. Nah, sikap tersebut itu mencerminkan sikap disiplin. Disiplin, datang tepat waktu, kemudian baju kita rapi sebelum kita belajar, kemudian ruangan kita bersih, jadi nyaman untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang silakan kalian semuanya duduk. Udah duduk. Di sini Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, anak-anak. Yang pertama itu kita akan belajar di buku paket tema 7. Tema 7 itu judulnya apa? Ada yang tahu? Iya, kamu? Kebersamaan, betul sekali, kebersamaan. Kemudian kita akan mulai pembelajaran 1, kebersamaan di rumah. Nah, dalam pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai dongeng. Dongeng. Nah, dongeng ini kalian bisa menyebutkan isi dongeng yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat memahami isi dongeng. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui dongeng apa itu. Kemudian yang kedua itu ada pecahan. Nah, dalam pecahan ini kalian dapat menuliskan pecahan 1/2. Kemudian kalian dapat menentukan pecahan 1/2 itu bagaimana. Kemudian kalian dapat memahami atau dapat menyebutkan pecahan 1/2 itu seperti apa.
Kemudian yang ketiga itu ada bunyi kuat, bunyi lemah. Nah, di sini kalian akan mengetahui, memahami kuat atau lemahnya bunyi, dan kalian dapat menyuarakan atau dapat mempraktekkan kuat lemah bunyi pada lagu atau pada benda-benda di sekitar kita. Nah, kemudian sekarang coba bawa buku yang sudah Bapak tugaskan kemarin, kita baca sama-sama. Sudah dibaca? Baik, coba kamu tadi baca apa? Kamu tadi baca buku cerita dongeng. Oh iya. Kemudian kamu buku apa? Baca buku berita. Bagus. Nah, kenapa sih kita harus sering membiasakan untuk membaca? Ada yang tahu tidak? Iya, kamu biar kita bisa membaca betul. Kemudian kamu biar lancar membaca betul sekali. Nah, gitu. Jadi kenapa sih kita harus pada awal pelajaran kita harus membaca terlebih dahulu? Itu membantu kita untuk melancarkan dan menambah pengetahuan, menambah wawasan kita mengenai buku-buku bacaan apa yang kita baca. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya di sini Bapak ingin membagi kalian kelompok terlebih dahulu. Di sini ada berapa siswa? Ada 18. Berarti 18 Bapak ingin membagi menjadi 4 kelompok. Berarti 2 kelompok 5 orang, 2 kelompok 4 orang. Silahkan. Yang sudah tadi Bapak sebutkan, silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok? Sudah, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sekarang buka buku paket tema 7-nya. Buka semuanya. Udah dibuka. Coba sekarang buka halaman 1. Di halaman 1 di situ ada tulisan tema 7. Kebersamaan, di situ ada sebuah gambar. Nah, di situ gambar kebersamaan. Kemudian coba kalian buka. Buka bukunya halaman 2. Halaman 2, sudah? Nah, di situ ada sebuah teks, Bapak akan bacakan. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama-sama. Kemudian Siti sering bermain dengan teman dan mereka saling menghormati satu sama lain. Kemudian sekarang kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini di halaman 3 itu ada sebuah gambar. Nah, gambar ini itu gambar menunjukkan keluarga Siti. Keluarga Siti lagi apa? Iya, kamu lagi bersama, betul sekali. Di sini ada siapa aja? Coba lihat. Coba lihat di buku kalian halaman 3. Coba lihat di situ ada siapa aja di gambar itu. Yang tahu angkat tangan. Ya, kamu apa? Ada ayah, betul. Kemudian kamu ada ibu, betul sekali. Terus itu yang pakai kerudung pink siapa tuh? Kamu? Ya,
Siti, betul sekali Siti. Dan di situ ada adiknya Siti. Kemudian ada satu lagi tuh yang di kursi lagi tidur. Apa? Betul sekali kucing. Itu kucing. Kucing siapa? Kucing Siti. Kemudian masuk ke halaman 4. Nah, di halaman 4 ada kebersamaan di rumah. Bapak akan bacakan. Di sini itu ada suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Lagi apa? Coba lihat. Pada hari Minggu keluarga Siti sedang ngapain? Di gambarnya coba lihat. Ya, lagi ngapain? Kamu lagi bersih-bersih. Lagi bersih-bersih di mana? Di halaman, betul sekali. Di situ ada siapa aja? Tadi kita sudah sebutkan ada siapa aja? Ada ayah, kemudian yang lagi nyapu ada ibu, kemudian ada adiknya Siti. Siapa namanya? Di situ ada lihat Ali, betul sekali. Ali dan Siti. Ali dan Siti sedang ngapain? Coba lihat. Sedang apa? Memberi makan. Makan apa itu? Binatang apa? Binatang ayam, betul sekali. Ali dan Siti sedang memberi makan ayam. Dan ayah dan ibu Siti lagi ngapain? Coba lihat. Ayah ibu Siti sedang bersih, betul sekali. Kemudian mereka itu ngapain di situ? Bersih, betul. Terus di situ kan ada berempat. Berarti mereka tadi apa? Judul tema 7 bersama, betul sekali. Jadi pada hari Minggu keluarga Siti bersama-sama membersihkan halaman dan Ali Siti memberi makan ayam, betul sekali. Sekarang kita masuk ke halaman 5. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah sangat pandai mendongeng. Jadi ayah Siti itu pandai sekali mendongeng. Kemudian Sitinya tuh sangat suka gitu. Sangat suka dengan dongeng yang sering disebutkan oleh ayahnya kayak gitu. Kemudian hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Kemudian sesuai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Dan banyak sekali contoh dongeng-dongeng yang sering ayah Siti bacakan untuk Siti. Nah, di sini coba lihat ke infokus. Di sini Bapak mempunyai sebuah gambar anak-anak. Di sini ada gambar kebersamaan. Nah, coba semuanya lihat di sini. Di sini menurut kalian semua gambar kebersamaan gambar yang mana? Coba lihat. Di sini ada gambar keluarga sedang ngapain? Sedang ngaji. Betul sekali, sedang ngaji. Di sini ada bapak-bapak sedang ngapain? Bapak-bapaknya sedang apa tuh? Foto atau memotret. Betul sekali. Terus menurut kalian di gambar ini mana yang menunjukkan gambar kebersamaan? Coba lihat, perhatikan baik-baik. Gambar yang mana? Kemudian ini betul sekali. Jadi gambar itu menunjukkan kebersamaan sedang mengaji. Kemudian gambar yang kedua, nah, kebersamaan di sekolah. Menurut kalian mana sih dari gambar dua ini yang menunjukkan kebersamaan di sekolah? Coba lihat gambar pertama dan gambar kedua, yang mana? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, kamu gambar pertama, betul sekali. Gambar pertama sedang kebersamaan melakukan apa? Melakukan kerja kelompok, betul sekali. Gambar yang kedua ada anak perempuan yang sedang memegang pensil gambar. Nah, gambar selanjutnya. Nah, ini gambar selanjutnya ada kebersamaan
tempat bermain. Menurut kalian mana sih kebersamaan tempat bermain? Ada dua gambar nih, yang mana menurut kalian? Coba perhatikan baik-baik. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Mana kebersamaan di tempat bermain? Gambar pertama, betul sekali. Gambar pertama itu menunjukkan kebersamaan sedang bermain, kebersamaan kalian nih. Kalau lagi istirahat, suka kan pas keluar belajar bareng temen, kemudian main bareng temen, main bola atau main apapun gitu sama teman-teman, itu termasuk kebersamaan. Nah di sini kita lihat, di sini itu kebersamaan sedang main apa? Balap karung, betul, main balap karung. Kemudian gambar kedua coba lihat, itu sedang sendirian, sedang bermain apa coba? Bermain. Bapak lihat ini tuh sedang bermain kelereng. Cuman dia itu main kelerengnya cuman sendirian. Nah itu, jadi kalian sudah mengerti apa itu dongeng dan apa itu kebersamaan. Tadi Bapak sudah bacakan kebersamaan di rumah Siti. Jadi ayahnya Siti itu suka mendongeng katanya. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu bersama-sama dan sering mendongeng kepada Siti dari ayahnya, kayak gitu. Nah, anak-anak, sekarang buka halaman 6. Coba buka buku paketnya halaman 6. Nah, di situ ada ayo bercerita. Di situ ada gambar apa? Anak-anak, ada gambar ya kamu gambar tikus, betul. Kemudian itu yang satunya yang belang-belang, ada gambar apa? Gambar ular. Nah, di sini tuh ada dongeng mengenai tikus dengan ular. Di sini Bapak akan bacakan dongeng tersebut. Dengarkan ya. Nah, di sini judul dongengnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus asing. Sebenarnya sang ular ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sangat tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengarkan ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelah dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati serang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantap. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia pun memutar otak agar bisa lolos dari cangkang sang ular. Kemudian tikus, tunggu dulu ular,
sahabat, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Kita hanya hewan berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan mati dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus yang dia berikan kepada ular tadi. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tanya sang ular. Kemudian tikus menjawab, tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nanti setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri dan tidak ada teman yang akan menemanimu mencari makanan. Kemudian ular mengamuk. Dia mengerti apa yang tikus itu ucapkan. Kemudian ular berkata, baiklah kalau begitu, maafkan aku tikus karena mencoba memakan. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama kembali. Nah, kayak gitu anak-anak untuk dongengnya. Sekarang coba lihat ke bawah, di situ ada ayo mencoba. Di situ ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Coba buka halaman selanjutnya. Halaman 7. Coba buka halaman 7-nya anak. Nah, di situ ada jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal nomor 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Siapa coba tadi? Tadi Bapak mendongeng mengenai cerita tikus dan ular. Siapa berarti yang berada dalam dongeng tersebut? Ya, kamu tikus dan ular. Betul. Kemudian nomor 2. Bagaimana sih kecerdikan tikus? Tadi ketika Bapak menyebutkan dongeng, ketika kalian mendengarkan Bapak mendongeng, kan tadi ada tikus. Tikus yang ingin dimakan oleh ular. Bagaimana sih kecerdikan tikus agar dia tidak dimakan oleh ular? Ya, kamu memberitahu tikus, memberitahu kepada ular kalau dia memakannya, dia hidup sendiri. Betul sekali. Jadi kecerdikan tikus itu dia memberitahu bahwa kalau kata tikus, jika kamu memakan aku, kamu tidak akan mempunyai teman. Kemudian kata tikus juga, jika kamu memakan aku, kamu tidak bisa mencari makan bersama lagi. Nah, seperti itu. Itulah kecerdikan tikus. Kemudian nomor 3, mengapa sih ular dan tikus dapat hidup bersama pada akhirnya? Kenapa coba? Betul sekali, karena ular dan tikus itu berteman kembali, bersama kembali. Kenapa bisa bersama kembali? Tadi sudah Bapak sebutkan bahwa tikus itu memberi nasihat, memberitahu kepada ular bahwa jika kamu memakanku, kamu tidak akan mempunyai teman. Kemudian ular akan sendiri jika ular tersebut memakan tikus. Kemudian jika ular memakan tikus, ular tidak akan bisa mencari makanan bersama tikus lagi. Dan di situ binatangnya cuma ada 2, ular dan tikus. Seperti itu. Mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat halaman 7 di buku temanya. Nah, di situ ada tulisan ayo mengamati. Coba kalian lihat. Di situ Ibu Siti membawa apa? Coba kalian lihat. Ya, membawa sebuah donat. Coba lihat donatnya. Di situ donatnya utuh enggak? Donatnya bulat enggak?
Enggak ya, di situ donatnya dipotong. Di situ donatnya dipotong oleh Ibu Siti menjadi dua bagian. Ya, bisa kalian lihat. Ibu Siti itu membawa 3 buah donat. Kemudian Ibu Siti memotong 3 donat itu menjadi 2 bagian. Ya, coba lihat sama besar ya. Jadi dipotongnya tuh sama besar. Jadi seperti ini contohnya. Nih, ini Bapak tangannya 1, kemudian sama Ibu Siti itu dibagi menjadi 2. Bagi menjadi 2. Nah, gitu. Jadi sama besar. Nah, sekarang coba kalian buka halaman selanjutnya, halaman 8. Nah, di sini ada gambar mengenal pecahan. Nah, coba lihat. Kalian lihat di sini ada gambar sebuah donat. Nah, di sini Bapak juga sudah membuat di PowerPoint-nya nih ada. Nah, yang ini mengenal pecahan. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang mengenal pecahan. Nah, coba kalian lihat. Ada 1 buah donat ya, bulat. Ada 1 buah donat bulat, kemudian menjadi setengah-setengah. Jadi dibagi menjadi 2, setengah-setengah. Misalkan ini donat dibagi menjadi 2, jadi setengah seperti itu. Kemudian coba lihat yang di bawahnya. Gambar yang di bawah dipotongnya setengah atau tidak? Coba kalian lihat. Setengah apa tidak? Tidak ya. Jadi di sini itu dibaginya tidak setengah. Jadi dibaginya cuma bagian atasnya aja seperti itu. Kemudian halaman selanjutnya coba kalian buka. Halaman 9. Nah, di sini ada 1 buah donat. Lihat. Ada 1 buah donat, kemudian dibagi menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Yang tadi sudah Bapak sebutkan, yang tadi sudah Bapak contohkan, ini donat. Kemudian dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak di PowerPoint-nya ada. Nah, di sini bisa perhatikan ke PowerPoint. Nah, di sini ada, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ kan ada 1 buah donat. Nah, ini 1 buah donat. Kemudian donatnya itu dibagi sama besar. Nah, ini. Pertama itu kan ada 1 buah donat itu. Kemudian dibagi menjadi 2. Sama besar. Nah, seperti ini. Kemudian terbentuklah 2 buah donat, 2 buah perpotongan donat. Jadi ada 2 buah donat. Nah, potongan pertama dan potongan kedua. Jadi 1 donat dibagi menjadi 2, maka nilai satuannya adalah setengah. Jadi seperti itu. Jadi ada 1 buah donat, kemudian dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, ini maka terbentuklah 2 buah potong donat. 2 buah potong donat yang sama besar. Maka disebut setengah seperti itu. Ini disebutnya setengah. Setengah dari 1 donat. Yang ini setengah dari donat yang di sini. Kalau yang ini setengah dari donat yang di sini. Jika kita satukan, maka menjadi 1 donat utuh seperti itu, anak-anak. Nah, kemudian coba lihat halaman. Nah, ini. Coba lihat di PowerPoint. Nah, di sini. Coba Bapak pengen kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini dia ada gambar di bawah ini, manakah yang menunjukkan nilai setengah. Nah, coba manakah menurut kelompok kalian
Ya, kelompok 3 yang mana? Yang A. Kenapa ya A? Betul sekali, karena nah ini ya, ini gambar utamanya, ini gambar utuh, kemudian dibagi menjadi 2, sama besar seperti ini, menjadi 2. Ini dibagikan ini dibagi menjadi 2 sama besar, maka disebutnya setengah. Nah kemudian Bapak ada gambar kedua. Nah ini gambar kedua. Di antara ketiga gambar di bawah ini, manakah yang menunjukkan nilai setengah? Coba kelompoknya, menurut kelompok kalian mana sih dari gambar ketiga ini yang menunjukkan nilai setengah? Ini kan gambar pertamanya. Di sini gambar pertamanya. Nah di sini tuh udah dipotong. Gambar A, B, C itu udah dipotong. Nah menurut kelompok kalian, manakah dari gambar ketiga ini yang menunjukkan nilai setengah? Ada yang tahu kelompoknya? Ya, kelompok 4. Yang mana? Ya, yang A. Kenapa yang A? Betul sekali, karena gambar pertama ini dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 ya, ini ya, yang A. Dibagi menjadi 2 sama besar. Ini potongan ke-1 dari potongan kedua, maka dibacanya setengah. Nah, sekarang coba perhatikan Bapak lagi. Di sini pada halaman 9 ada ayo berdiskusi. Soal nomor 1. Mengapa dua bagian dari samping masing-masing disebut setengah? Mengapa? Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing oleh kelompok kalian. Silakan. Kemudian nomor 2, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nah, seperti itu. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya kita berlatih. Lengkapilah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nah, kalian kan sudah belajar ya. Apa itu pecahan. Kemudian kalian sudah belajar donat itu yang pertamanya 1, kemudian dibagi menjadi 2 menjadi setengah. Nah, coba kalian sekarang kerjakan nomor 1, 2, 3, 4 dan nah di sini yang arsilah setengah bagian dari gambar berikut. Coba kalian kerjakan. Nah, di sini pada halaman 11 coba kalian buka dulu halaman 11. Nah, di sini yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Di PowerPoint tadi, kalian arsir gambar yang setengahnya. Jadi kalian arsir, terserah mau yang kanan atau yang kiri, kalian arsir seperti itu. Kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, kerjakan sendiri-sendiri, jangan ada yang mencontek. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke halaman 12 di buku paket kalian, halaman 7. Nah, jadi anak-anak coba buka dulu halaman yang 11. Nah, itu ada sebuah teks. Jadi katanya di rumah Siti itu ada sebuah pos. Jadi dekat rumah Siti itu ada sebuah pos penjagaan. Jadi pos untuk meronda. Nah, di sini rumah teman-teman ada yang itu enggak? Ada yang dekat pos gitu. Ada. Kamu dekat pos rumahnya. Ya, di situ kan suka ada itu ya, apa tuh namanya? Ada sebuah kentungan yang buat kentungan. Disebutnya tuh apa ya? Kokol. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu buat meronda ya. Nah, itu fungsinya untuk bahwa malam itu di pos itu tuh ada yang meronda. Nah, itu fungsinya anak-anak seperti itu. Nah,
jadi katanya di rumah Siti itu ada sebuah pos, kemudian di sana itu terdapat kentongan. Nah, jadi kentongan itu gimana bunyinya? Bunyinya tuh tung tung kayak gitu ya. Nah, itu bunyi kentongan. Kalian pasti pernah lihat, pasti pernah memainkannya juga. Nah, sekarang balik lagi ke halaman 12. Ada pola ketukan birama. Nah, di situ ada yang gambar warna biru sama warna merah tuh ada angkanya 1, 2. Itu yang K warna merah itu tandanya kuat. Jadi kuat itu 1, berarti tandanya kuat itu satu suara seperti itu. Kemudian L bunyi lemah. Nah, di situ ada 2, angkanya 2, berarti 2 suara. Di sini kita akan praktekkan. Coba kalian ambil pensil kalian. Kemudian kita praktekkan bunyi kuat dulu. Pukulkan pensil kalian ke meja seperti ini. Nah, kayak gitu. Bunyinya kuat nggak? Kuat ya, bunyinya kuat. Sekali lagi kita coba. Nah, kayak gitu, kuat ya. Kemudian yang kedua, bunyi lemah, yang L, bunyi lemah. Kalian pukulkan kedua pensil kalian seperti ini. Nah, seperti itu. Bunyinya lemah nggak? Lemah ya. Yang tadi itu pukul ke meja. Kemudian yang kedua itu bunyi lemahnya pukulkan pensil kalian. Nah, seperti itu. Kita coba. Itu kan ada 3 kali ya. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Nah, seperti itu, mengerti? Nah, tadi kita contohkan menggunakan pensil dan menggunakan spidol. Sekarang kita membunyikannya, kita pukul meja dengan keprok tangan. Nah, seperti itu. Coba lihat, di situ kan ada gambarnya ya. Di situ ada gambarnya. Gambar pertama itu mukul meja seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, nanti kedengar keluar, nanti mengganggu pelajaran kelas lain. Jangan kenceng-kenceng. Kemudian bunyi yang kedua itu prok. Nah, seperti itu. Yang pertama itu apa? Mukul meja. Kemudian prok. Seperti itu. Kita praktekkan lagi. Yang di atas itu, yang ada KL itu. 1, 2, 3 bareng sama Bapak. Nah, seperti itu. Jadi bunyi yang kuat itu yang mana tadi? Yang pensil, yang pertama itu bunyi yang kuat itu? Ya, betul. Bunyi yang kuat itu ketika pensil menyentuh ke meja. Seperti itu. Jadi seperti ini bunyi yang kuat itu. Nah, itu. Kemudian bunyi yang lemahnya ketika pensil dengan pensil kita pukulkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang tadi kita sudah contohkan, kita memukul meja. Bunyi yang kuat itu yang mana? Yang memukul meja, betul sekali. Kemudian bunyi yang lemahnya yang ketika kita keprok. Nah, seperti itu. Mengerti semuanya? Mengerti, baik. Bagus ya, kalian mengerti semua mengenai bunyi lemah mana dan bunyi kuat yang mana. Coba kita lihat. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Kita jawab sama-sama. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Coba kalian lihat di sekitar kalian ada barang apa aja? Barang apa aja? Ya, tadi kamu mengumpulkan apa? 2 wadah pensil. Di mana suaranya? Kuat? Betul. Jadi ketika 2 wadah pensil, punya kalian wadah pensilnya ambil, kemudian kalian pukulkan. Nah, itu suaranya pasti akan kuat. Kemudian yang lemah apa? Yang lemah apa? Coba kalian lihat. Ya, betul, pensil. Pensil yang sudah tadi kita contohkan, kalian coba lagi dan suara bunyinya itu lemah. Nah, kalian tulis gitu ya. Bunyi yang lebih kuat tadi yang mana yang sudah kalian coba, dan bunyi yang lebih lemah mana yang sudah kalian tadi coba. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Kalian udah mengerti kan ya?
Udah mengerti semuanya? Udah siap? Udah mengerti ya? Nah, di sini nomor soal nomor 2. Siti menyebutkan bunyi yang menghasilkan benda-benda berikut ini. Coba lihat. Nomor 1 itu ada tepuk tangan. Rock yang tadi. Kemudian yang kedua itu ada sebuah kayu atau pensil yang tadi kita sudah praktekkan, pensil dipukulkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada sebuah kentongan. Jadi mana sih yang bunyi yang paling kuat dari ketiga gambar tersebut? Yang mana menurut kalian? Sok coba tulis di sini. Gambar yang ketiga, betul sekali. Kemudian mana yang paling lemah? Menurut kalian mana sih yang paling lemah? Suara tepukan tangan kah, atau suara ketika kayu atau pensil yang sudah tadi kita pukulkan bersama-sama? Yang mana menurut kalian? Ya, nomor 2, betul sekali. Nah, so sekarang kalian coba kalian kumpulkan benda yang di sekitar kalian dan kalian bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil suaranya, seperti ini. Udah mencoba banyak ya. Tadi Bapak lihat banyak sekali kalian mengumpulkan sebuah benda-benda yang ada di sekitar kalian, dan Bapak juga tadi mendengar suaranya dan bunyinya itu bermacam-macam, bervariasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah lagu nih. Di sini ada sebuah lagu Cicak. Kalian suka nyanyi nggak? Suka nyanyi atau suka nyanyi di rumah? Suka ya? Nah, di sini kalian pernah dengar nggak lagu Cicak? Cicak cicak di dinding. Nah, seperti itu. Kalian udah tahu? Nah, sekarang kita coba nyanyikan menggunakan suara kuat dan suara lemah, atau bunyi kuat dan bunyi lemah. Kita coba mengumpulkan meja dan keprok. Udah siap? Siap ya? Sama Bapak. 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Baik. Kalian nyanyinya bagus sekali dan kalian diramanya enak sekali. Tadi kita sudah contohkan birama yang kuat, birama yang lemah, bunyi yang kuat, bunyi yang lemah, seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti itu. Sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki waktu terakhir kita belajar. Di sini Bapak mempunyai sebuah soal supaya kalian supaya kalian mengerti kembali, supaya kalian paham apa yang sudah tadi kita pelajari. Kerjakan di rumah ya. Nanti besok kumpulkan ke Bapak lagi ya. Nih, Bapak mempunyai sebuah soal ya. Bapak bagikan ke kalian. Baik, sudah Bapak bagikan. Nah, nanti kalian isi di rumah dan kalian kumpulkan soalnya yang sudah kalian isi ke Bapak. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung waktu kita belajar. Terima kasih atas perhatian kalian belajar hari ini dan kalian sangat menyenangkan. Nanti besoknya lagi kita bertemu kembali, kita belajar sama-sama lagi. Nah, tadi kita itu belajar apa aja sih? Ya, yang pertama itu kita belajar mengenai tadi yang ayah Siti itu apa? Dongeng, betul sekali. Tadi itu dongeng apa? Mengenai dongeng apa? Ya, mengenai dongeng tikus dan ular. Di situ kita bisa
dapat pelajarannya, yaitu kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita itu bisa saling membantu. Nah, itu nyambung dengan tema kita sekarang, apa? Kebersamaan. Jadi tikus dan ular bersama-sama untuk mencari makanan, untuk bertahan hidup, seperti itu. Kemudian yang kedua itu apa? Kita belajar yang donat itu apa? Betul sekali, kita belajar potongan ya, potongan donat atau pecahan. Jadi ada sebuah donat, ini Bapak contohkan lagi. Tangan Bapak dibagi menjadi dua sama bagian. Jadi disebutnya setengah, seperti itu. Jadi jika kalian nanti di rumah kalian punya donat, nah, kalian juga potong tengahnya yang sama bagian, berarti itu disebutnya setengah donat, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi kita apa? Belajar apa? Yang nyanyi itu yang kita mukul-mukul meja, mukul pensil dengan pensil, kemudian kentongan yang seperti tadi apa belajar? Betul sekali, belajar bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat itu yang contohnya seperti apa? Iya, yang tadi Bapak ya. Bapak ketika Bapak mukul meja, nah itu bunyi kuat. Kemudian ketika Bapak memukulkan spidol dengan spidol seperti ini, nah itu bunyi lemah, seperti itu. Nah, sebelum kita berdoa, coba kalian berdiri dulu, rapikan dulu baju kalian seperti Bapak rapi. Rapikan dulu, kemudian lihat di kiri kanan, di bangku, di kursi kalian ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silahkan buang dulu keluar. Udah dibuang. Udah. Kenapa sih kita waktu mau pulang harus membersihkan kelas dulu? Kenapa sih kita mau pulang harus membersihkan meja atau merapikan baju kita? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Betul sekali, di disiplin. Yang tadi pertama kita contohkan disiplin. Pulang juga harus disiplin. Disiplin pulang ke rumah, jangan kemana-mana dulu. Kemudian baju harus tetap rapi ketika pulang. Kemudian kelas juga harus tetap bersih dan rapi, karena besoknya kita dipakai untuk belajar lagi. Nah, seperti itu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan pimpin doa untuk kita semua. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu kita, kemudian dapat menambah wawasan kita. Semoga kita menambah kepintaran kita menambah tahu, seperti itu ya. Bapak pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di lain waktu.